Jadi waktu si Suryo dibuka gulungan peta tuh Wak, mereka bertiga sama-sama melihat dengan jelas bahwa gulungan kertas yang semula ya bergambar peta tuh Wak, secara mengejutkan berubah menjadi kertas berwarna putih dengan tulisan tinta merah bertuliskan tumbal. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi malam ini kita kembali lagi ke jadwal seperti biasa. KHW tiap malam Jumat. Sekarang kita udah nyampe di part 96. Buat kalian yang gak mau ketinggalan kisah horor Wawa lainnya, bisa langsung cus ke playlist cari kisah horor Wawa. Ada part 1 sampai sekarang. Nah, setelah di part sebelumnya aku ceritain tentang gangguan mistis yang membuat Wawa ini menemukan cinta sejatinya, malam ini aku akan menceritakan tentang rangkaian teror yang dialamin dalam perjalanan seseorang waktu mencari kuburan kakeknya. Yang konon katanya kakeknya ini dikuburkan di tengah hutan setelah kakeknya itu terbunuh oleh penjajah. Nah, kisah ini memang yang kalian tunggu-tunggu selama ini Wak ya, dari minggu lalunya. Setelah aku spill kemarin di Instagram ya kan, karena apa? Karena kisah ini tuh nggak sekedar rangkaian teror aja Wak banyak kali plot twistnya, banyak kali, nggak cuma satu. Nah, penasaran kalian kan, kalian simak Wak, tolong kalian tonton ini. Apakah pencarian kuburan itu akan berhasil dan apa saja hal-hal mistis yang akan terjadi selama perjalanan di sana. Jadi tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim oleh Wawa aku yang namanya Rian. Halo Rian. Nah, menariknya Wak, kisah ini bukan Rian langsung yang mengalami memang, melainkan kakek buyutnya yang bernama Aki Suryo. Bentar Wak ya, aku kalau udah dapat kisah dari zaman-zaman dulunya beda senangnya toh Glenn. Apalagi udah 3 generasi kayak gini. Karena apa? Karena biasanya Wak, kisah horor pendahulu-pendahulu kita ini, kakek-kakek nenek-nenek buyut kita ini, horor lagi Wak, lebih horor lagi dibanding kisah horor zaman sekarang. Ya kan? Kalian ngerasain hal yang sama juga nggak? Pasti kisah nenek kakek kalian, datuk kalian tua pasti lebih horor, lebih kayak wah masa iya, lebih mind blowing gitu loh Wak. But anyway, kita balik lagi tentang si Aki Suryo. Jadi kisah yang diceritain sama Rian ini tuh memang udah jadi cerita turun temurun gitu Wak di keluarganya Rian. Rian pun berkata, pertama kali aku tahu kisah ini aku diceritain langsung sama kakeknya aku, which is anaknya dari Aki Suryo. Nah, karena peristiwa ini terjadi pas Aki Suryo ini masih muda Wak, jadi biar gampang ya, tokoh-tokohnya yang ada nanti aku ceritain langsung aku sebut namanya aja ya, tanpa mengurangi rasa hormat ini, biar kalian bisa kebayang gitu ya. Nah, jadi Wak, kisah ini bermula ketika ayah sama pamannya Suryo menyuruh Suryo, Dewi adiknya Suryo, sama Rifki anak dari pamannya tadi, which is sepupunya Suryo, untuk mencari kuburan kakek mereka bertiga. Nah, katanya Wak, dulu kakek mereka ini meninggal karena dikepung penjajah ketika sedang bersembunyi di hutan. Tapi pihak keluarga dari mereka ini belum ada yang pernah melihat jasad ataupun kuburan dari kakek Wak. Nah, kabarnya kakek ini dikuburkan di tengah hutan oleh seorang kuncen yang memang tinggal di sana. Tapi kabar ini pun masih simpang siur waktu itu Wak. Itulah kenapa ayah sama pamannya Suryo ini meminta mereka bertiga untuk memastikan benar atau tidaknya kabar tersebut. Nah, tapi Wak, ayah sama pamannya Suryo ini nggak kucuk-kucuk nyuruh mereka bertiga, udahlah kalian pandai-pandai kalian lah dalam hutan tuh nyari kuburan kakek. Enggak, mereka juga mempertimbangkan kenapa mereka bertiga ini disuruh masuk ke dalam, karena yang ayah sama paman tahu bahwa di sekitar kuburan tempat kakek itu ada pemukiman warga. Jadi mereka agak tenang lah dikit ya kan, setidaknya dalam hutan tuh ada warga. Paling nggak kan ada orang-orang lain ya kan di sana Wak. Jadi waktu itu ayah sama paman ini juga menyuruh kalau udah nyampe di sana kalian izin lah gitu menginap 1 hari di salah satu rumah warga di sana. Oh ya Pak, ya paman, siap, kami akan berangkat gitu dah. Singkat cerita Wak, dengan membawa tas ransel dan perbekalan seadanya, berangkatlah itu mereka bertiga ini ke dalam hutan itu dengan berjalan kaki. Nah, karena zaman dulu belum ada Google Maps kan Wak, jadi ayahnya Suryo ini membekali mereka dengan peta tulis tangan kayak gitulah, biar memudahkan mereka untuk mencari lokasi dari kuburan kakek itu. Nah, disinilah Wak, hal-hal aneh pun mulai terjadi. Ya, jadi nih di awal perjalanan mereka ini tiba-tiba sudah dicegat oleh seekor anjing hitam yang kakinya tuh kayak cakar-cakar tanah gitu Wak. Dan anjing ini terus menggonggong-gonggong ke arah mereka. Di situ Dewi, adiknya si Suryo ini yang memang sensitif sama hal-hal tak kasat mata, udah punya firasat yang nggak enak tuh. Kenapa? Karena menurut kepercayaan orang sekitar di sana Wak, ketika bepergian dan bertemu dengan anjing hitam, itu berarti tandanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tuh. Tapi gegara mereka ini baru aja jalan kok, masa yang mau putar balik
balik ya kan. Akhirnya demi mencari kuburan kakek mereka pun tetap membulatkan tekad dan tetap melanjutkan perjalanan. Udah tuh, jalan. Dah. Setelah beberapa jam menyusuri hutan, mereka pun udah capek kali nih, Wak. Istirahatlah mereka sebentar di kayak macam gubuk gitulah yang berada di pinggir jalan setapak di sana. Nah, kebetulan di dekat di dekat gubuk mereka itu ada pohon kelapa, lagi berbuah pohon kelapanya. Nah, Rifki sepupunya si Suryo itu yang memang orangnya dikenal agak barbar dikit, tanpa pikir panjang dia pun langsung manjat lawak ke pohon kelapa itu buat ngambil buahnya. Nah, melihat hal itu Suryo bilang, Rifki jangan, siapa tuh pohon kelapa ada yang punya loh. Diam aja lah kau, kata. Siapa yang punya pohon kelapa tengah-tengah hutan? Nggak apa-apa, lagian capek-capek kayak gini pasti seger kali, Wak. Minum air kelapa, kata si Rifki. Dah, Rifki panjat dengan saat tanpa menunggu waktu lama, Rifki pun berhasil mengambil 3 buah kelapa muda dan dengan segera dia membukanya tuh pakai golok kecil gitu, Wak. Memang dia bawa di dalam ranselnya. Nah, minum lah, Wak. Aus aku, kata gitu kan. Waktu itu Wak Suryo sama Dewi ini sebenarnya agak ragu. Minum nggak ya? Nanti kalau misalnya ada orangnya macam mana gitu kan. Tapi mereka nggak bisa buat apa-apa, haus juga ya kan. Dan demi menghargai usaha sepupunya Rifki yang memang udah susah payah ngambilin kelapa buat mereka, akhirnya mereka pun ikut meminum air kelapa itu. Di sini lawak keanehan berikutnya kembali terjadi. Di mana? Pas Dewi mau minum air kelapa itu, tiba-tiba dia melihat air kelapa itu berubah warna, Wak. Berubah warna jadi merah darah. Kok astagfirullah. Dikucek-kuceknya matanya kan, Wak. Buat mastiin itu beneran air darah atau apa ini kan. Kucek-kucek waktu ditengoknya lagi, air kelapa itu udah balik normal. Ya macam air kelapa pada umumnya, Wak. Nah, di situ kok berubah ya? Mikirlah si Dewi kan. Wih, kok berubah lagi? Enggak, aku nggak halu. Tadi dengan jelas aku nengok nih macam darah lu airnya. Udah nggak betul nih. Ada yang nggak beres nih pasti dalam hatinya si Dewi. Nah, tapi Wak, meskipun firasatnya Dewi ini udah nggak karu-karuan, Dewi memilih untuk mengabaikan hal tersebut. Kayak, ya udahlah, mungkin perasaan aku aja gitu. Udah, Dewi minumlah itu air kelapa. Udah puas mereka minum air kelapa, Wak, mereka pun melanjutkan lagi perjalanan. Dan tanpa terasa mereka udah hampir seharian tuh menyusuri hutan. Sampai langit tuh udah mulai gelap, Wak, waktu itu. Nah, karena mereka nggak tahu arah dan juga nggak tahu mau tidur di mana malam nanti, Dewi pun menyarankan si Suryo untuk membuka peta nih yang udah dibawakan sama bapaknya kan. Bang, bukalah peta, Bang, ini kita udah sampai sini nih, kemana lagi kita nih gitu kan. Dan lagi-lagi, Wak, nggak cuma Dewi aja, sekarang Suryo sama si Rifki juga mengalami kejadian aneh yang langsung membuat mereka seketika pucat dan bergetar ketakutan. Kenapa? Jadi waktu si Suryo dibuka gulungan peta tuh, Wak, mereka bertiga sama-sama melihat dengan jelas bahwa gulungan kertas yang semula ya bergambar peta tuh, Wak, secara mengejutkan berubah menjadi kertas berwarna putih dengan tulisan tinta merah bertuliskan Tumbal. Buka. Astagfirullahaladzim. Kok jadi kayak gini peta kita? Wih, iya, Wak, kata Rifki. Secara refleks Suryo pun langsung dibuangnya kertas itu kan, Wak. Langsung mereka lari terbirit-birit. Udah kayak gak masuk akal waktu itu kan. Nah, di momen itu mereka bertiga betul-betul ketakutan, Wak. Bahkan Rifki yang semula sok berani ya kan, jiper dibuatnya perkara ngelihat kertas tadi itu. Kondisi di sana pun udah makin mencekam lagi, Wak, karena mereka tidak ada lagi memiliki petunjuk apapun. Ya macam mana satu-satunya peta yang mereka bawa berubah jadi kertas bertuliskan Tumbal tuh kan. Wak, macam mana, udahlah jalan aja lah gitu kan. Nah, di tengah rasa takutnya, Wak, mereka terus berlari tanpa tahu arah di tengah hutan tuh. Sampailah tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat ada cahaya terang. Wah, ada cahaya tuh, Wak. Wah, alhamdulillah. Udah dekat ini, Wak, kita harusnya nih, Wak, tuh ada cahaya tuh. Tadi kan ayah bilang kan di sekitaran kuburan kakek ada pemukiman warga. Jangan-jangan itu tuh pemukiman warganya, Wak. Yuk kita ikutin tuh cahaya itu. Pasti tuh cahaya pemukiman warga, kata Rifki kan. Dalam mereka bertiga mulai berjalan tenang ke arah cahaya itu, Wak. Nah, setelah melihat cahaya tersebut memang tuh mereka mulai ngerasa tenang kali. Kalau memang betul itu pemukiman, berarti mereka bisa ikut numpang tidur lah di sana mengikuti sarannya ayah kan. Ditambah lagi waktu itu mereka nggak ada yang bawa tenda karena mereka nggak punya tenda. Dan kata ayah juga, Wak, estimasi perjalanan ke kuburan itu sekitar memakan waktu 6 jam aja kok. Dari tempat mereka, dari titik mereka tuh. Tapi hampir seharian gak sampai. Dan tuh mereka bertiga pun menuju lah, Wak, ke sumber cahaya. Nah, tapi sayangnya, Wak, rencana mereka ke cahaya itu atau nginap di pemukiman warga tuh meleset jauh, Wak. Karena apa? Karena ketika mereka sampai di sumber cahaya, yang mereka temukan waktu itu bukanlah pemukiman. Cahaya yang mereka lihat tadi ternyata berasal dari lampu di sebuah rumah megah. Rumah megah, bayang kalian ada rumah megah di tengah hutan belantara tuh. Siapa yang mau tinggal sendirian di tengah hutan gitu kan? Nggak talok-talok rumah gadang doh kalau aku ya, biar nggak usah. Kok rumahnya besar kali, Mas? Iya ya, Dek.
Ada rumah megah sebesar ini di tengah hutan ya. Nah, belum reda rasa kaget mereka ini, Wak, tiba-tiba mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan seorang kakek-kakek dari dalam rumah megah tersebut. Kakek itu keluar kan, wajahnya pucat, Wak. Dia pakai jubah putih dan menggunakan tongkat yang berwarna kilau keemasan. Nah, dengan suaranya yang parau, kakek itu berkata, "Kalian tersesat ya? Nah, sudah mulai gelap. Kalian menginap saja di sini," kata kakek. Nah, awalnya Suryo sama Dewi ragu, Wak. Mereka curiga ini jangan-jangan apa yang mereka lihat ini cuma ilusi aja dan kakek ini sebenarnya bukan manusia. Nah, tapi lagi-lagi gara si Rifki ini udah kecapean kali, dia kekeh kali untuk nginap di rumah itu. Udahlah, Wak, nginap di sini aja lah. Mau kemana lagi kalian tengah malam kayak ini, udah gelap loh. Aku capek kali, pun kalian paksakan, kalian mau jalan kemana? Udah nginap di sini aja, besok pagi kita lanjutkan perjalanan lagi. Kan kita juga bisa tanya sama kakek di mana pemukiman warga, apa sih sekitar di situ tempat kuburan kakek kita. Udahlah, masuk aja dulu. Nah, akhirnya, Wak, dengan perasaan was-was, Suryo sama Dewi ini pun ikutlah masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ketika berada di dalam rumah, Wak, mereka tengangu ngelihat seisi ruangan rumah tuh. Rumah tuh dipenuhi furniture mewah, lantainya macam lantai marmer mengkilat gitulah, macam masuk istana, Wak. Dan gak lama kemudian si kakek ini pun menunjukkan tempat yang bisa mereka pakai untuk tidur. Ayo cu, masuk ke dalam gitu. Nah, tanpa berbuat apa-apa lagi, Rifki langsung membaringkan badannya di kasur yang empuk kali katanya. Sementara Suryo sama Dewi memilih untuk tidur di lantai beralaskan macam tikar. Bukan tikar itu, karpet kayaknya. Tikarnya empuk kali, Wak, halus kali katanya. Udah ditinggalinya mereka bertiga situ, kakek ini pun pergi meninggalkan mereka di kamar. Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka bertiga pun langsunglah tertidur. Ya lo pasti capek kali kan, dah tidur mereka. Istirahat dulu nih. Dah tuh. Dan singkat cerita, Wak, pagi pun datang. Nah, dari mereka bertiga, Dewi yang bangun pertama. Nah, pas Dewi bangun kan, dibuka mata, ya perhatikan ke sekitar ya. Kalian tahu? Dewi langsung kaget, dia lemes-lemesnya karena rumah megah yang mereka lihat semalam, yang mereka inepin semalam tuh lenyap berubah jadi apa? Jadi kuburan keramat. Tikar yang semalam jadi alas tidurnya si Dewi sama Suryo tuh ternyata berubah menjadi tikar putih yang biasanya dipakai untuk ngerebahin mayat tuh sebelum dikubur, tau kalian kan? Sementara kasur empuk tempat si Rifki itu tidur ternyata merupakan gundukan kuburan yang masih merah tanahnya. Wah, ya Allah, Dewi langsung menjerit sejadi-jadi kan, wah itu. Dan mendengar teriakannya Dewi, Suryo sama Rifki pun yang masih terlelap langsung tuh bangun lah. Wih, kok apa nih? Kok tengok sekitar kau? Wih. Oh, ikutan kaget lah mereka, Wak. Menyadari dengan apa yang terjadi, Suryo, Rifki pun terkejut sejadi-jadinya sama juga kayak si Dewi. Dan tanpa pikir panjang mereka pun langsung lari pontang-panting, Wak, ninggalin kuburan tuh. Dan saking kagetnya mereka waktu itu, mereka sampai lupa kalau tujuan awal mereka masuk ke dalam hutan tuh buat apa? Buat nyari kakek. Udah yang penting mereka tuh lari untuk menyelamatkan diri sendiri, Wak. Padahal kan bisa aja kan kuburan yang mereka lihat tadi itu sebenarnya kuburan kakek, ya kan? Tapi sayangnya, Wak, mereka udah gak sempat lagi cari tahu atau melihat nama yang ada di batu nisan tuh, gak sempat lagi. Yang ada di pikiran mereka waktu itu pergi secepat-cepatnya dari sana, balik ke rumah mereka maunya, atau mencari pemukiman warga terdekat lah untuk meminta bantuan. Nah, dengan napas yang ngos-ngosan dan jantung yang masih berdebar-debar karena kaget tadi tuh, Wak, mereka teruslah berjalan lagi nih, menyusuri jalan setapak yang ada dalam hutan. Sampailah tiba-tiba mereka dihadapkan dengan sungai yang sangat luas, deras sekali juga arusnya. Ih, sungai. Alah. Nah, karena nggak ada jalan lain kan, Wak, mau nggak mau mereka pun harus menyeberangi sungai itu. Akhirnya dengan susah payah lah tuh, Wak, mereka menyeberangi itu sungai. Nah, tapi, Wak, ya, keanehan di sini kembali terjadi karena setelah kurang lebih 1 jam tuh, Wak, 1 jam mereka nyusurin atau mengarungi sungai itu. Pas mereka nyampe di tepian sungai di seberangnya, mereka seketika sadar bahwa baju dan tubuh mereka kering. Kok badan gue kering, Sur? Kata si Dewi. Iya. Badanku juga loh, Dewi. Ya, Dewi juga leh. Kenapa nih? Kok badan kita kering? Rifki juga sadar. Kering. Tadi kan kita habis basah kuyup kan nyebrangin sungai, Wak. Iya loh, Wak. Nah, pas mereka nengok ke belakang ke arah sungai itu, mereka makin kaget sekaget-kagetnya karena ternyata sungai yang mereka lewatin tadi tidak lain tidak bukan cuman macam paret kecil tuh, atau kalian paret kan? Paret kecil itu pun airnya dikit, cuma semata kaki paling. 1 jam, Wak, mereka nyusurin sungai itu 1 jam loh. Nggak sendiri yang ngalamin, bertiga yang ngalamin, Wak.
tiba-tiba langsung kering kerontang. Apa nggak makin frustasi mereka? Kok ada aja keanehan yang terjadi sama kita Wak ya dari berangkat kemarin. Udah lah Wak, baca-baca doa aja lah biar kita semua selamat, kata Dewi. Udah lah tuh, akhirnya mereka semua pun bersama-sama berdoa supaya bisa keluar dengan selamat dari hutan itu. Dah. Nah tapi Wak, meskipun mereka sudah mengalami keanehan berkali-kali, mereka ini kayak nggak mau terlarut-larut gitu loh Wak dengan kebingungan itu. Jadi akhirnya mereka sama-sama memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan ini. Dan tanpa disadari mereka pun udah semakin jauh Wak, masuk ke dalam hutan. Dan setelah berjalan cukup lama, dari jauh mereka melihat ada 2 gubuk Wak di depan mereka. Semakin mereka perhatikan kan, semakin mereka dekati, ternyata mereka sadar bahwa 1 gubuk ini kosong. Sementara yang satunya lagi diisi oleh atau dihuni oleh seorang nenek-nenek tua yang usianya kira-kira udah 1 abad. Tua kali ya. Nah melihat hal itu mereka pun lega karena wah akhirnya kita bisa bertemu dengan orang lain yang mungkin tahu nih tentang arah jalan pulang. Dan tanpa pikir panjang mereka bertiga pun langsunglah menghampiri si nenek-nenek tersebut. Dan mereka mulai menceritakan semua yang mereka alami. Mulai dari mereka yang mau nyari kuburan kakek, mereka tersesat, gangguan-gangguannya si Dewi, ketemu rumah mewah, rumah megah yang ternyata kuburan, nyebrangin sungai tapi ternyata mereka kering. Semua yang pokoknya diceritakan sama si nenek ini Wak. Nah karena kasihan ngelihat mereka bertiga yang udah kacau kali kondisinya, si nenek ini pun menyuruh si Suryo, Dewi sama si Rifki untuk masuk ke dalam gubuk nenek itu. Udah masuklah dulu kata gitu kan. Nah di dalam nenek ini bilang, saya Nenek Mursih, juru kunci hutan ini. Saya tahu di mana letak kuburan yang kalian cari. Tapi untuk membuktikan kebenaran bahwa kalian betul-betul keturunan dari orang yang dikuburkan di sana, ada syarat yang harus kalian penuhi, katanya. Nah mendengar ucapannya Nenek Mursih ini Wak, Suryo menjawab, kami betul-betul cucunya kakek kok Nek. Tapi jika memang ada syarat yang harus kami penuhi ya nggak apa-apa. Apa tuh Nek syaratnya, kata Suryo kan. Nenek jawab, kalian datang ke sini tidak membawa bukti apa-apa. Saya yang sudah menjaga kuburan itu sejak lama. Saya takut kalian berbohong dan menggunakan kuburan itu dengan tujuan yang salah. Jadi untuk membuktikannya, kalian harus tinggal di hutan ini selama 40 hari. Kata dia. Hah? 40 hari Nek? Atau kami tidur di mana nanti? Kalian boleh tinggal nanti. Pakai guguk. Guguk pula. Aduh, sembarangan. Kalian boleh pakai gubuk nenek yang satunya. Yang di sebelah situ ya cuy. Tapi perbekalan kami nggak banyak Nek. Nggak akan cukup sampai 40 hari di sini, kata Suryo. Kalian boleh mencari makanan atau minuman di sekitar hutan ini. Asalkan kalian tidak melanggar pantangannya. Oh, ada pantangan Nek. Apa itu pantangannya? Ingat baik-baik ya. Pertama, kalian tidak boleh masuk ke Balai Kambang, yaitu tempat keramat yang berada di atas kolam ikan dekat parit. Yang kedua, kalian tidak boleh mendekati curug yang berada di perbatasan hutan. Dan yang ketiga, kalian tidak boleh keluar pada malam hari saat bulan purnama. Mengerti? Nah meski heran dengan pantangan-pantangan tersebut, karena tidak ada pilihan lain ya kan, Dewi sama Suryo pun langsung ngangguk setuju. Setuju Nek. Nah tapi beda halnya sama Rifki. Rifki memang agak sompral ini, sempat gak setuju dia. Pantangan apa pula kayak gitu? Gak masuk akal ya, aneh kali kurasa. Alah udahlah Rif, yang penting kan kita aman dulu aja di sini. Nanti kan habis ini Nenek Mursih juga yang bakal nunjukin kita tempat kuburan kakek. Dah ada selesai itu udah pulang bentar itunya. Gak enak perasaan aku Suryo, lama kali 40 hari cuma buat membuktikan kita nih betul-betulan cucu kakek. Cuma nenek ini Wak yang tahu kuburan yang kakek. Kita mau pakai petunjuk apa lagi ha? Peta yang dikasih bapak aku sendiri tahu udah berubah jadi apa. Sekarang pun tanpa si nenek kita macam mana mau keluar? Aku tanya sama kau. Nah sejenak Rifki membisu tuh dari bertahan. Yaudah, kalian nih ngikut aja aku. Kalau udah apa-apa kalian berdua tanggung jawab ya. Dah lah tuh setelah mereka bertiga setuju, mereka pun bergegaslah menuju ke gubuk kosong di sebelah rumahnya si nenek itu, di gubuknya nenek tuh. Pisah nih mereka bertiga di sini, nenek di sini. Nek Mursih. Nah beberapa hari pertama Wak, semua berjalan baik-baik aja. Sampai akhirnya persediaan makanan dan minuman mereka pun udah habis nih, udah menipis. Nah mau gak mau mereka pun setiap hari pergi ke sumber mata air untuk mengambil air. Nah pagi itu mereka bertiga pergi ke sumber mata air lagi untuk mengambil air, masing-masing bawa 1 ember nih. Nah tapi Wak anehnya pas si Dewi sama Suryo udah nyampe gubuk, Rifkinya menghilang. Nah waktu itu Suryo sama Dewi ini masih biasa aja Wak, karena mereka mikir mungkin si Rifki ini
masih keluyuran di dalam, karena memang dia pun sukanya kayak gitu. Sengaja dia kalau setiap kali habis keluar dia muter-muter dulu nih nyari angin. Udah lah, dia paling dia lagi nyari-nyari angin tuh di luar, dah kan. Dan setelah sekian lama menunggu, akhirnya Rifki pun nyampe nih, pulang dia ke gubuk menjelang sore. Awalnya nggak ada yang aneh, nggak ada. Sampai akhirnya Dewi ini menyadari bahwa ada yang berubah dari sifatnya si Rifki. Diam-diam Dewi bilanglah ke si Suryo kan, itu Rifki itu kenapa? Kok dari tadi bengong, dia ngelamun gitu. Emang pelin-pelan dia tuh, nggak jelas dia kadang-kadang. Aku khawatir loh sama si Rifki. Dia kan biasanya cerewet kak. Kenapa sekarang dia tiba-tiba diam? Udah nggak apa-apa, lagi capek ya dia tuh. Nah besoknya Rifki masih tetap diam, ngelamun aja terus kerjanya. Bahkan pagi itu waktu si Suryo sama si Dewi ini ngajakin Rifki buat ikut ke hutan nyari makanan, Rifki yang biasanya suka kali diajak berpetualang gitu kan, mendadak jadi kayak nggak semangat gitu. Dia cuma digelengkannya kepala ya. Waktu diajak sama si Suryo berangkat tuh, oh ya udahlah dek, mungkin si Rifki itu memang lagi pengen sendiri, kata Suryo. Agak aneh loh kak, tapi udah perasaan gua aja tuh. Udah lah tuh, Suryo sama Dewi pun pergilah berdua nyari makanan di dalam hutan. Nah di tengah perjalanan tanpa terasa, Suryo sama Dewi ini sampai di dekat curug. Curug, masih ingat kalian kan curug yang kata nenek nggak boleh dideketin sama mereka tuh. Tapi kalian tahu kan curug tuh apa? Air terjun ya. Nah waktu lewat situ awalnya mereka mau lanjut jalan aja Nah tapi tiba-tiba mereka melihat Nek Mursi itu keluar dari arah curug. Dewi yang penasaran pun pengen langsung nyamperin Nek Mursi itu, tapi dilarang sama si Suryo. Dek, kau ngapain? Kita kan nggak boleh dekat-dekat curug itu. Loh tapi itu ada Nek Mursi loh kak. Iya tapi kan untuk kita itu pantangan dek. Kalau memang curug itu pantangan, kenapa si nenek bisa ke sana kita enggak? Mendengar perkataannya Dewi, Suryo hanya bisa terdiam dan di dalam hati pun Suryo membenarkan tuh perkataannya Dewi. Iya juga ya. Dewi yang udah penasaran kali akhirnya dia nekat mendekati curug itu. Suryo pun ngikutlah tuh dari belakang kan. Nah, pas makin dekat tuh sama si curug, betapa terkejutnya Dewi sama si Suryo ketika mereka melihat di sana terdapat gua gitu loh gua yang telah ditutupin sama kain putih dengan tulisan tinta merah di kain putih. Dan bisa kalian tebak tulisan di kain itu apa? Tulisan tumbal lah dia. Bukan yang macam di peta tuh, bukan tapi di kain putih itu bertuliskan Rifki. Ya Allah, Rifki sepupu mereka ada di kain putih tuh. Gimana nggak terkejut si Suryo sama si Dewi nengok itu kan? Kak, kok ada tulisan nama Rifki di situ? Dan pas diperhatikan lagi, ternyata di dalam gua itu juga terdapat sesajen dan macam orang-orangan sawah dari jerami itu loh, yang di bagian dadanya tuh udah ditusuk-tusuk pakai paku tuh kalian. Dengan tubuh yang bergetar ketakutan, Dewi sama si Suryo pun mundurlah perlahan-lahan kan, sambil mengendap-ngendap. Mereka pun pergi dari sana. Kenapa ya? Aku aja merinding loh ngeliat itu. Aduh, terbayang. Nah setelah kejadian itu Dewi sama Suryo pun makin khawatir lah sama si Rifki kan. Mereka curiga nih, jangan-jangan perubahan sikapnya si Rifki ini ada kaitannya dengan apa yang mereka lihat barusan. Kalian juga berpikir hal yang sama kan? Dengar dulu Ternyata bener kecurigaan mereka ini semakin memuncak ketika setiap malam Dewi ini hampir selalu memimpikan hal yang sama. Kalian tahu, Dewi ini seringkali bermimpi ketemu sama kakek tua. Ingat kan Glenn? Sama kakek-kakek tua yang mempersilahkan mereka tidur di rumah megah tengah hutan tuh. Nah ternyata kakek itulah yang selalu hadir di mimpinya si Dewi. Dan di dalam mimpi itu juga si kakek ini selalu mengatakan hal yang sama. Sepupumu dalam bahaya. Cepat pergi dari sini sekarang juga. Cepat pulang. Sebentar lagi terjadi sesuatu. Cepat pulang sebelum purnama. Cepat pulang sebelum purnama. Cepat pulang sebelum purnama. Selalu itu terus kata-kata si kakek dalam mimpinya si Dewi ini Nah karena firasatnya udah makin gak enak, sesampainya si Dewi ini di gubuk waktu lagi mencari sesuatu lah gitu kan, Dewi ini pun menceritakanlah mimpi itu ke Suryo. Dan secara mengejutkan Suryo pun bilang, ya Allah dek, juga mimpi hal yang sama loh dek. Juga mimpi kayak kau. Ternyata pula siapa? Suryo sama Dewi memikirkan hal yang sama Ini udah nggak betul nih udah nggak betul. Kita harus cepat keluar dari sini Iya betul nih dek. Perasaan juga udah nggak enak. Nanti siang lah ya kita pulang ya dek ya. Kau beres-beres dari sekarang ya. Iya. Nah pas si Dewi ini lagi beres-beres entah karena kecapean atau apa, tanpa sadar Dewi ini ketiduran Dan di momen itulah untuk kesekian kalinya Dewi bermimpi bertemu lagi sama kakek itu.
Dan dalam mimpinya kakek ini bilang, cepat pergi sebelum gelap dan nyawa sepupumu jadi taruhannya. Langsung lah tersentak si Dewi ini kan, terbangun dia. Ini pasti ada apa-apa nih. Dia langsung lah ngampirin abangnya si Suryo. Dia balik lagi ceritakan kayak gitu kan. Dan tanpa menunggu apa-apa lagi, Suryo berkata, oke dek, sekarang juga kita pergi. Aku panggil si Rifki dulu ya, kata gitu kan. Nah, tapi Wak, ya, pas si Suryo mau mengajak si Rifki pergi Wak, tanpa diduga Rifki ini malah nolak. Aku nggak mau pergi, aku mau di sini aja, kata Rifki. Nah waktu itu Suryo ini mikir mungkin si Rifki ini lagi sakit. Kan dari kemarin lemas terus dia kan, diam-diam aja dia kan. Karena nggak tega ngelihat sepupunya kayak gitu, akhirnya si Suryo sama si Dewi ini pun memutuskan untuk menginap semalam lagi di sana. Tapi sayangnya keputusan mereka nginap semalam di sana itu adalah keputusan yang sangat-sangat salah. Kenapa? Karena tanpa mereka ketahui malam itu bertepatan dengan malam bulan purnama. Kalian tahu kan di mimpi kakek itu bilang apa? Keluar sebelum malam purnama. Tapi mereka waktu itu nggak tahu. Di momen inilah kejadian naas pun terjadi. Dimana malam itu Suryo, Dewi sama Rifki dia tertidur nih kan. Tertidur lelap kali mereka tertidur di dalam gubuk tuh. Dan saat tertidur lagi-lagi Dewi memimpikan sesuatu yang aneh Tapi kali ini mimpinya beda. Bukan mimpi didatangin sama kakek-kakek itu lagi. Tapi di mimpi ini adalah mimpi yang paling seram yang pernah Dewi lihat Sampai-sampai Dewi ini menggigil ketakutan. Kalian tahu apa? Ya Allah, aku pun di dalam mimpinya ini Dewi melihat Rifki masuk ke Balai Kambang. Masih ingat kalian Balai Kambang? Tempat keramat yang di atas paret tuh yang dilarang mereka untuk datang ke sana. Tapi Rifki datang ke sana, ke Balai Kambang tuh. Dan gak lama kemudian dari jauh Dewi mendengar ada suara desahan yang bersaut-sahutan. Meskipun ketakutan, tapi Dewi penasaran kali. Akhirnya Dewi memberanikan diri lah kan untuk berjalan mendekati Balai Kambang itu. Dari sela-sela bambu sekitar situ, Dewi melihat sesuatu yang sangat mencengangkan. Ternyata di Balai Kambang itu dengan sangat jelas Dewi melihat Rifki sedang melakukan hubungan suami istri dengan Nek Mursih. Dengan Nek Mursih. Ya. Kata Suryo, Rifki ini memang orangnya bandel Dia rela keluar duit banyak demi memenuhi hasratnya. Tapi macam gak masuk akal Rifki ini macam mau ngelakukan hal tersebut sama maaf kali nih sama nenek-nenek usia udah 100 tahun. Udah bersahabat umurnya. Apa gak tercengang Dewi dalam mimpi itu? Tapi dia gak bisa berbuat apa-apa, orang masih dalam mimpi kok. Dia hanya diperlihatkan dengan jelas gambaran mereka sedang berhubungan suami istri itu. Ya Allah. Dengan susah payah Dewi itu berusaha mau bangun dari mimpinya kan. Dan tepat pula untungnya jam 12 malam baru Dewi itu bisa terbangun. Dengan napas yang udah memburu nih Dewi langsung, abang dibangunkan si Suryo. Dan dia menceritakan tentang mimpinya. Dewi yakin ini nih pertanda buruk ini bang. Belum sempat ngambil tindakan lagi seketika suasana malam itu pun semakin mencekam. Dimana hujan deras tiba-tiba turun. Terdengar ada suara anjing yang terus menerus menggonggong. Apa nggak mencekam kali malam itu ya Allah Suryo. Nah di tengah ketakutan yang teramat sangat itu Suryo sama Dewi pun kembali dikejutkan dengan Rifki yang awalnya masih tidur pulas tiba-tiba Rifki yang dari posisi tertidur bangun dengan mata melotot. Matanya merah kali. Merah, badannya menggigil. Dan dari hidung sama mulutnya keluar banyak darah. Astagfirullahaladzim. Dan di situ posisinya maaf, dengan susah payah Rifki ini seperti ingin mencoba melambaikan tangannya. Seolah-olah ingin mengucapkan selamat tinggal. Jadi dia tuh bangun, setengah bangun kayak ini tau kalian kan, bangun terduduk. Terus dia ya Allah. Pas sudah mencoba melambai ini, secara mendadak tiba-tiba mata si Rifki yang dari tadi melotot, terpejam langsung. Terbaring dia lagi ke belakang, Suryo langsung buru-buru menghampiri dia untuk memeriksa keadaannya. Dan bisa kalian tebak selanjutnya terjadi apa kan? Betul. Di momen itu ternyata Rifki telah meninggal dunia, Meninggal Rifki. Nggak ada napasnya, nggak ada denyut nadinya lagi, nggak ada. Ini belum habis ceritanya, yang nggak sampai di sini aja. Belum selesai kepanikan Suryo melihat sepupunya ini meregang nyawa. Suryo kembali dibuat panik lagi ketika dia melihat adiknya Dewi dadak kejang-kejang, tau kalian? Kejang-kejangnya kenapa? Kesurupan si Dewi. Nah waktu itu Suryo hampir
hampir aja dia mau keluar gubuk minta tolong sama Nek Mursi. Ya walaupun memang si Suryo ini udah curiga sama Nek Mursi, tapi nggak ada pertolongan lain selain dia ya kan. Tapi belum sempat si Suryo ini keluar Wak, dengan mata yang melotot, mata yang merah, Dewi ini pun berkata, "Jangan kau temui wanita itu lagi. Dia wanita jahat, wanita bejat, wanita licik. Cukup sepupumu saja yang jadi korban untuk tumbal jin-jin iblis yang dia perbudak." Itu katanya Dewi, Wak. Nah, mendengar perkataannya Dewi, Suryo pun kaget. "Saya yakin kamu bukan Dewi. Kamu siapa? Cepat katakan apa yang sebenarnya terjadi." Dewi bilang lagi, "Sepupumu itu sudah dijadikan tumbal oleh wanita iblis ini, Mursi. Dia telah melakukan ritual santetnya di Curug. Kalian tidak boleh keluar saat malam pertama. Sepupumu sudah dijadikan tumbal oleh wanita iblis itu. Mursi telah melakukan ritual santetnya di Curug. Kalian tidak boleh keluar saat malam purnama sama dia supaya jin-jin peliharaannya Mursi ini dapat dengan mudah menemukan tumbalnya." Nah, tumbal? Kenapa harus Rifki yang jadi tumbal? Kata Suryo kan. "Sepupumu itu telah mendapatkan imbalannya. Apa yang Dewi lihat di dalam mimpinya itu benar." Yang lagi berhubungan itu benar katanya, Wak. "Rifki telah melakukan hubungan terlarang dengan Mursi." Karena itulah Mursi dapat dengan mudah mengendalikan tubuh sepupu. Tunggu bentar. Kenapa kamu bisa tahu? Siapa kamu sebenarnya? Kata Suryo, Wak kan. "Nah, ini nih, Wak. Ini dia. Kalian tahu sosok di dalam tubuhnya si Dewi ini bilang apa? Akulah kakekmu." Kakek datang, Wak. Kakek yang lagi kuburan dicarinya masuk ke dalam tubuhnya si Dewi. Nah, mendengar jawaban dari sosok yang merasuki Dewi itu, seketika si Suryo tercengang kan. "Hah? Kakek yang kuburannya selama ini kami cari?" "Iya, aku kakekmu. Dan Mursi sangat benci dengan keturunanku sehingga dia terus mengganggu kalian." Nah, aku yakin kalian pasti sampai di sini kalian semua pada bertanya-tanya, emang apa Wak hubungannya si kakek sama si Nek Mursi ini? Kenapa Nek Mursi ini benci kali sama keturunannya si kakek? Ini Wak, kita masuk ke bagian yang plot twist kali. Kalian simak Bebe ya. Ya, tidur aku dulu. Tidur minum bentar. Aus aku. Jadi Wak, ternyata di masa penjajahan dulu pas kakek ini lagi sembunyi ke hutan, kakek ini bertemulah dengan nenek Mursi. Dan di saat itu mereka sama-sama jatuh cinta. Mereka pun menikah. Nah, bertahun-tahun kemudian Nek Mursi barulah mengetahui ternyata si kakek ini sudah memiliki anak dan istri. Karena merasa dibohongi sama si kakek, Nek Mursi ini pun jadi sakit hati kali sama kakek. Dan dia bersumpah akan membalaskan sakit hatinya ini dengan cara melenyapkan si kakek beserta semua keturunannya. Dan dari situlah Wak Nek Mursi ini belajar ilmu hitam. Dan jadi Wak, sebenarnya kakek ini bukan dibunuh sama penjajah, melainkan disantet sama istri mudanya Nek Mursi ini. Nah, tapi Wak, meskipun Nek Mursi ini sudah tega menghilangkan nyawanya si kakek ini, Nek Mursi ini sebenarnya masih cinta kali sama si kakek. Bahkan Nek Mursi setiap hari Wak selalu membersihkan kuburannya kakek, ditaburnya bunga-bunga segar di sana sehingga kuburan kakek ini pun selalu terlihat asri macam kuburan baru. Dan nggak sampai di situ aja Wak. Kenapa tiba-tiba ayah sama pamannya Suryo ini menyuruh mereka bertiga mencari kuburan kakek di dalam hutan? Ini dikarenakan ayah sama paman berkali-kali mimpi didatangin sama kakek. Tapi sebenarnya sosok yang datang itu si kakek ini adalah jin suruhannya Nek Mursi yang menyerupai kakek. Nek Mursi ini Wak sengaja ingin menarik keturunannya kakek untuk masuk ke dalam hutan. Lah kenapa Nek Mursi yang nggak keluar hutan aja untuk ngabisin keturunannya kakek langsung ya kan? Nggak bisa Wak. Karena apa? Karena di hutan inilah wilayahnya si Nek Mursi ini. Hanya di dalam hutan ini kekuatan ilmu hitam yang dimiliki Nek Mursi ini jadi semakin kuat. Makanya itu mereka dipancing untuk masuk ke dalam hutan biar gampang Nek Mursi ini balas dendam Wak. Itulah kenapa kakek ini mencoba memberikan peringatan kepada Suryo, Dewi, dan Rifki. Ingat kalian,
ketakutan tentang anjing hitam, air kelapa yang jadi darah, parit yang berubah jadi sungai deras, dan peta dituliskan tumbal. Itu semua peringatan dari kakek, Wak, dari kakek, biar mereka nggak masuk ke dalam hutan. Terkejut nggak kalian? Awak pikir Nek Mursi inilah betulan kuncen yang pengen nanti nunjukin kuburan kakek? Ternyata dia nih lagi jahat. Kalian pikir gangguan-gangguan yang pertama itu cuma gangguan dari makhluk-makhluk dalam hutan? Itu petunjuk dari si kakek. Plot twist sekali, Wak. Mereka ini sengaja dipancing untuk masuk perangkapnya Nek Mursi. Ya Allah. Nah, dah tuh kan, Wak, ya, nggak lama kemudian setelah menceritakan itu semua, arwah kakek ini pun keluarlah dari tubuhnya si Dewi. Dewi yang udah lemas, Suryo yang udah ketakutan malam itu, nggak tahu mau buat apa-apa lagi kan. Mana hari masih gelap, hujan masih deras, anjing masih gonggong. Akhirnya karena nggak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk menunggu sampai besok pagi, Wak. Jadi di dalam gubuk itu mereka berdua dengan jasadnya Rifki menunggu sampai pagi tiba supaya bisa pergi. Nah, singkat cerita, Wak, pagi pun tiba. Suryo sama Dewi pun langsung buru-buru menggotong jasadnya Rifki keluar dari gubuk. Pas buka pintu gubuk, Wak, mereka dikagetkan dengan kedatangannya ayah sama paman. Ayah sama paman nyusul ke dalam hutan, Wak. Lah kok bisa, Nat? Jadi ternyata katanya Rian, Wak, beberapa hari terakhir ayah sama paman ini bermimpi, Wak, didatangin sama si kakek. Dan dalam mimpi itu kakek ini berkata, anak-anak kamu dalam bahaya, cepat susul mereka, jangan sampai terlambat, mereka dalam bahaya. Itulah kenapa ayah sama paman langsung datang ke hutan untuk menyusul mereka kan. Wah, untungnya ketemu. Nah, melihat kedatangan ayah dan paman sambil menangis, Suryo sama Dewi pun menceritakanlah semua yang terjadi sama mereka, Wak. Dengan perasaan yang kaget bercampur sedih ini, mereka pun langsung bersama-sama menggotong jasadnya Rifki pulang ke rumah untuk dikebumikan, Nat. Nat, Wak. Lah kok bisa kabur gitu aja dia Nek Mursi kemana? Nah, jadi, Wak, ternyata sebelum balik ini Suryo ini memang sempat tuh nengok ke gubuknya buat ngecek situasi kan. Dan ternyata Nek Mursi nggak ada di gubuk dia, Wak. Seketika Suryo pun langsung teringat mimpinya tadi malam. Nah, jadi ternyata, Wak, setelah si Dewi ini kesurupan, mereka kan nunggu sampai pagi tiba kan, Wak. Nah, di situ Suryo ini sempat ketiduran, dan di dalam tidurnya itu Suryo bermimpi dia melihat seorang kakek tua mendatangi Nek Mursi. Nah, waktu sudah berjumpa sama Nek Mursi, mereka ini macam kayak adu ilmu gitu loh, Wak. Macam nggak tahu lah, macam perang goib gitu lah mungkin ya. Dan waktu itu Nek Mursi sama jin peliharaannya ini kalah, Wak, sampai mereka ini kepental ke puncak bukit. Dan bagian yang paling merindingnya adalah di puncak bukit itu Nek Mursi ini jadi berubah batu. Jadi batu dalam mimpi itu ya. Macam kena kutukan gitu loh, Wak. Nah, meski penasaran benar atau tidaknya mimpi itu, Suryo ini berusaha untuk mengabaikannya. Dia nengok kan, nggak ada Nek Mursi. Apa jangan-jangan ada kaitan sama mimpi aku tadi malam ya? Cuma gara-gara lagi gotong jasad sepupunya kan, itu ya dia lebih mementingkan mikirkan sepupunya lagi, Wak. Barulah Suryo pulang bersama semuanya. Dan sesampai di rumah mereka langsung menguburkan jenazah Rifki. Terus kan, Wak, beberapa hari kemudian barulah itu Suryo sama beberapa keluarganya lainnya datang balik ke gubuk itu, Wak. Nggak ke situ aja, mereka ngecek juga tuh ke atas bukit. Atas bukit, dan dalam mimpinya siapa? Dalam mimpinya siapa? Si Suryo. Dan ternyata betul di atas puncak bukit itu terdapat sebuah batu besar yang persis seperti yang dia lihat di dalam mimpinya. Tapi waktu itu Suryo ini nggak bisa memastikan apakah itu betul jelmaan Nenek Mursi atau enggak. Karena kan bisa aja itu memang batu yang udah ada di sana sejak lama ya kan. Orang Suryo belum pernah ke sana sebelumnya. Dan dari situ mereka menganggap bahwa Nek Mursi ini sengaja pergi karena ketakutan rahasianya telah terbongkar. Dan sejak saat itu juga Nek Mursi ini tidak pernah terlihat lagi, Wak. Macam hilang ke telan bumi gitu lah, nggak ada jejaknya. Dan sejak saat itu juga kata Rian, hutan tempat Nek Mursi itu tinggal bertahun-tahun kemudian dikenal orang sebagai Kampung Angker, Wak. Ada lagi yang bilang dengan Kampung Santet. Memang ada banyak kali penampakan di sana, dan konon katanya banyak orang yang datang ke sana untuk keperluan jahat. Ada yang nyari pesugihan, sampai santet pun ada. Itulah kenapa kata Rian tempat ini pun jadi dikenal sebagai Kampung Santet. Ya Allah. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialamin sama kakek buyutnya Rian, yaitu Aki Suryo. Kebayang gak sih kalian, Wak, susah payah nih masuk ke dalam hutan, niatnya baik nih buat nyari kuburan keluarga. Tapi ternyata malah masuk ke dalam perangkap jahatnya Nek Mursi. Dan sampai sekarang juga, Wak, katanya keluarga Rian belum tahu di mana kuburan betulnya dari si kakek mereka ini. Udah gak ada lagi yang berani masuk hutan gitu loh, Wak. Oke, Wak, jadi gimana menurut kalian soal kisah horor Wak satu ini? Bagian mana yang menurut kalian bikin kalian tercengang-cengang, merinding? Kasih tahu di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga nih yang pengen berbagi kisah horor kalian, bisa langsung tulis aja cerita kalian ke dalam email, boleh ke Word, kalian PDF kan terserah, serapi mungkin, apa adanya aja, Wak.
apa adanya. Sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti aku gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Cuman ya agak sabar-sabar Wak ya, agak sabar-sabar aja. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.